Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang untuk Bapak Riko. Selamat siang juga untuk Uda Uni dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai ultrasonografi atau USG. Baiklah, anggota kelompok yang pertama itu ada Afdal Karim dengan nomor BP 2010442025. Selanjutnya ada Anggun Rahmayanti dengan nomor BP 2010442031. Selanjutnya ada Aulia Rahman Hakim dengan nomor BP 2010442032. Dan selanjutnya ada Fitri Anissa dengan nomor BP 2010442028. Dan saya sendiri, Rahmiatul Putri, dengan nomor BP 2010442029. Pengertian ultrasonografi. Menurut Elvira Warza, ultrasonografi merupakan suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik atau gelombang yang berfrekuensi tinggi, yaitu 250 kHz sampai 2000 kHz. Gelombang ultrasonik adalah gelombang mekanik yang memiliki frekuensi di atas 20 kHz. Interaksi gelombang ultrasonik dengan jaringan mempengaruhi sinyal yang diterima receiver. Ketika gelombang ultrasonik melalui medium yang berbeda dengan sudut tertentu, maka gelombang ultrasonik mengalami refraksi atau perubahan arah gelombang ultrasonik yang ditransmisikan pada batas antara medium yang berbeda di saat berkas gelombang tidak tegak lurus terhadap batas jaringan. Menurut Januari, ultrasonografi adalah alat pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound atau gelombang suara yang dipancarkan oleh transducer. Suara merupakan fenomena fisika untuk mentransfer energi dari suatu titik ke titik lainnya sehingga mendapatkan gambaran yang jelas hampir di seluruh bagian tubuh, kecuali bagian tubuh yang dipenuhi udara atau ditutupi tulang. Dengan memancarkan ultrasound ke arah tubuh, maka gelombang akan memantulkan gambaran tentang keseluruhan kelainan dalam bagian tubuh manusia. Maka dapat kita simpulkan bahwa ultrasonografi merupakan suatu alat dalam bidang kedokteran yang digunakan untuk pemeriksaan bagian tubuh manapun, baik itu janin dalam rahim seorang ibu, dengan menggunakan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke bagian tubuh yang akan dideteksi dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi dengan batas 250 kHz sampai 2000 kHz. Yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor. Selanjutnya, sejarah USG. Pada tahun 1918, ultrasonik digunakan dalam bidang teknik untuk radar, yaitu sonar, atau Sound Navigation and Ranging, oleh Langevin pada Perang Dunia I untuk mengetahui adanya kapal selam. Pada tahun 1920-an, prinsip kerja gelombang ultrasonik mulai diterapkan dalam bidang kedokteran untuk bidang terapi. Dan pada tahun 1937, ultrasonik digunakan pertama kalinya untuk pemeriksaan jaringan tubuh, tetapi hasilnya belum memuaskan. Lalu pada tahun 1940, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit, bukan lagi hanya untuk terapi. Dan pada tahun 1952, Curie dan Bliss telah melakukan pemeriksaan USG pada beberapa organ, misalnya pada hepar dan ginjal. Selanjutnya, pada tahun 1955, penelitian yang dilakukan Ian Dolan terhadap kista ovarium dengan menggunakan alat metal flow detector. Dan pada tahun 1980-an, penemuan metode penentuan ukuran janin atau fetal biometri. Yang terakhir, pada tahun 1990-an, teknologi transducer digital memungkinkan gelombang ultrasonik yang diterima menghasilkan tampilan gambar suatu jaringan tubuh yang lebih jelas. Penemuan komputer pada pertengahan 1990-an ini membantu teknologi ini. Selanjutnya, prinsip kerja dari USG. Prinsip kerja dari USG ini memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara yang telah dipantulkan setelah terkena suatu objek. Objek di sini berupa organ tubuh. Gelombang suara dikeluarkan oleh transducer dengan panjang gelombang 2,5 sampai 14 kHz
dengan panjang gelombang yang dikeluarkan bervariasi, tergantung dari bentuk transdusernya. Hasil pemantulan gelombang suara ini kemudian akan diterima kembali oleh transduser dan diproses oleh mesin USG kemudian ditayangkan dalam monitor. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afdal. Kepada Afdal dipersilakan. Selanjutnya yaitu alat-alat USG. Pertama yaitu transducer. Transducer adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa seperti dinding dada untuk pemeriksaan paru atau dinding perut untuk pemeriksaan kehamilan. Yang kedua, monitor. Monitor adalah layar yang digunakan untuk menampilkan bentuk gambar dari hasil pengolahan data komputer. Yang ketiga, mesin USG. Mesin USG merupakan bagian dari USG yang berfungsi mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang dan mengubah gelombang menjadi gambar. Mesin USG merupakan pusat pengolah data seperti Central Processor Unit atau CPU pada komputer. Untuk gambar alat USG bisa dilihat seperti pada layar. Ada terdiri dari display, transducer, pulse control, board, CPU, dan ada juga monitor, transducer, kayak komputer, pulse controls, CD atau DVD drive. Dikembalikan pada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun. Kepada Anggun dipersilahkan. Ini jenis USG dan pemakaian. 1. USG transraktal. Untuk mengetahui masalah yang berkaitan dengan prostat. Yang kedua, USG transvaginal untuk mendapatkan citraan dari rahim dan ovarium. Tiga, ekokardiogram itu untuk memperoleh gambaran kondisi organ jantung. Yang keempat itu USG Doppler untuk mengetahui kondisi peredaran darah dalam pembuluh darah dan memonitor jantung pada janin. Yang kelima, USG domain untuk mendapatkan gambaran kondisi jaringan perut dan di dalamnya. Yang keenam, USG ginjal untuk tahu struktur dan jaringan di sekitar ginjal. Yang ketujuh, USG payudara untuk mendapatkan gambaran jaringan payudara. Yang ke-8, USG mata untuk pemeriksaan struktur pada mata. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilakan. Mohon maaf. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan jenis metode USG. Yang pertama ada alat A mode. Gambar yang diperoleh dari alat ini paling sederhana dengan satu dimensional ultrasound. Karena yang tercatat hanya permukaan yang terletak sepanjang gelombang suara atau gelombang aksis di osiloskop saja. Metode ini terutama dipakai untuk mengukur jarak dari jaringan yang diperiksa. Misalnya pemeriksaan jaringan otak dan mata. Kemudian yang kedua ada alat B-mode. Gambar yang diperoleh adalah dua dimensional. Pada monitor tampak gambaran sebagai titik-titik dengan terang yang berbeda-beda.
Metode ini lebih banyak untuk melihat kelenjar tiroid, payudara, hati, empedu, ginjal, alat-alat kandungan, dan tumor. Selanjutnya yang ketiga ada alat TM model. Pada metode ini, transducer diarahkan ke jaringan badan yang bergerak, sehingga dapat dikenal dan dievaluasi besarnya gerakan tersebut. Metode ini biasa digunakan untuk memeriksa jantung. Yang keempat, ada ultrasonic Doppler scan. Adalah suatu gerakan dapat dikenal dengan menggunakan efek Doppler, yaitu dengan mengubah frekuensi ultrasound yang disesuaikan dengan gerakan yang diperiksa. Jadi, efek Doppler menyebabkan penambahan atau pengurangan frekuensi ultrasound yang dikirimkan. Dengan alat ini dapat ditentukan kecepatan dan arah aliran darah. Alat ini juga dapat menentukan denyut jantung janin. Kemudian selanjutnya ada jenis pemeriksaan USG. Ada terbagi 4. Yang pertama yaitu USG 2 dimensi. USG 2 dimensi ini menampilkan gambar 2 bidang yang memanjang. Gambar yang baik sebagian besar keadaan yang dapat ditampilkan. Kemudian yang kedua ada USG 3 dimensi. Pada USG 3 dimensi ini, gambar yang tampil di layar akan mirip seperti aslinya. Permukaan suatu benda, dalam hal ini tubuh janin, dapat dilihat dengan jelas. Begitupun keadaan janin dari posisi yang berbeda. Ini dimungkinkan karena gambarnya dapat diputar atau bukan janinnya yang diputar. Selanjutnya yang ketiga ada USG 4 dimensi. Pada USG 4 dimensi ini hanya ada istilah untuk USG 3 dimensi yang dapat bergerak atau disebut dengan Live 3D. Gambar yang diambil dari USG 3 dimensi adalah statis, sementara pada USG 4 dimensi gambar yang dihasilkan dapat bergerak. Kemudian yang terakhir ada USG Doppler. Pemeriksaan USG mengutamakan pengukuran aliran darah, terutama aliran tali pusat. Alat ini digunakan untuk menilai keadaan atau kesejahteraan janin. Penilaian kesejahteraan janin ini meliputi gerak janin, indeks cairan ketuban yang normalnya 10-20 cm. Kemudian ada Doppler arteri umbilicalis dan reaktivitas dan denyut jantung janin. Kemudian ada perbedaan gambar hasil USG 2 dimensi, 3 dimensi, dan 3 dimensi. 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Seperti pada monitor. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiza. Kepada Hafiza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu teknik menggunakan alat USG. 1. Cara statik atau cara kontak transducer. Berbentuk seperti tabung dengan diameter 1-3 cm, panjang 7-9 cm. Transducer dipegang oleh operator dan diletakkan pada badan penderita yang akan diperiksa. Sebelumnya, tempat yang akan diperiksa diolesi dengan gliserin atau zat penghasil. Transducer harus sedikit ditekankan pada kulit penderita agar terjadi kontak yang baik. Sebaliknya, tidak boleh diletakkan terlalu kuat yang dapat menyebabkan rasa sakit pada penderita. Juga tidak boleh terlalu longgar sebab akan mengaburkan gambar yang dibuat. Yang kedua yaitu cara linear real-time transducer. Cara linear real-time transducer dari bentuk ini merupakan suatu himpunan lapisan yang terdiri atas banyak transducer, yaitu antara 30-60 buah, yang disatukan dan disejajarkan dalam satu garis sehingga berbentuk seperti lempengan. Frekuensi dari image lebih tinggi sehingga lebih stabil tanpa adanya gangguan.
dan dapat diamati gerakan dari suatu organ yang sedang diperiksa. Alat ini merupakan alat grayscale ultrasonik dengan cara dinamik. Cara memeriksa dengan alat ini ialah dengan meletakkan transducer pada tempat yang diperiksa, dan dengan demikian akan diperoleh satu gambaran gema yang sebesar daerah tempat transducer pada badan. Bila transducer dipindahkan ke tempat lain, akan diperoleh gambaran baru. Selanjutnya yaitu keuntungan USG. Yang pertama adalah biaya peralatan yang relatif murah. Yang kedua, non-ionisasi dan aman. Yang ketiga, pemindahan dapat dilakukan pada setiap bidang. Yang keempat, dapat sering diulang, misalnya pada kontrol kehamilan. Yang kelima, deteksi pergerakan aliran darah, jantung, dan janin. Yang keenam, peralatan yang mudah dibawa ke sisi tempat tidur janin. Yang ketujuh, mendampingi prosedur biopsi dan drainase. Kemudian yaitu kerugian USG. Yang pertama, tidak 100% akurat. Yang kedua, tergantung pada kemampuan operator. Yang ketiga, ketidakmampuan suara untuk menembus gas atau tulang yang menyebabkan visualisasi yang kurang baik pada struktur-struktur di bawahnya. Dan yang terakhir yaitu penyebaran gelombang suara saat melewati lemak menghasilkan citra yang buruk pada pasien obesitas. Sekian, lanjut kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada teman-teman. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.